Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang dampak pengambilan bahan alam. Nah, teman-teman pernah ngelihat kebakaran hutan di TV nggak? Kalau iya, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, benar. Selain karena peristiwa alam, kebakaran hutan itu juga umumnya disebabkan oleh perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira ngapain sih orang itu membakar hutan? Nah, biasanya pembakaran hutan itu uh, bertujuan untuk membuka lahan pertanian atau pemukiman. Nah, tetapi teman-teman, dari perbuatan tersebut, dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut, bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa yang merugikan untuk kita. Nah, dampak apa saja dan dari perbuatan yang seperti apa? Nah, kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Nah, udah tahu kan, udah jelaskan tadi bahwa dampak pengambilan bahan alam ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi bisa ditulis di sini ya, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, contoh yang pertama adalah perbuatan pembukaan lahan pertanian dan pemukiman. Nah, biasanya untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman ini teman-teman dengan cara membakar hutan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya hutan sudah kebakar, kalau misalnya sudah apinya sudah padam gitu kan, hutan itu akan kosong ya kan, tanahnya akan kosong. Nah, tanah yang kosong itu akan digunakan sebagai lahan pertanian atau dibangun rumah sebagai pemukiman. Akan tetapi teman-teman, kalau misalnya nih kita membuka lahan untuk pertanian atau pemukiman dengan cara membakar hutan, otomatis akan menyebabkan kabut asap kan? Nah, kabut asap ini akan mencemari udara yang sangat berbahaya untuk manusia yang hidup di sekitarnya. Bukan hanya itu, teman-teman. Kabut asap tadi itu nggak hanya dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi bisa sampai ribuan kilometer. Jadi dampak negatifnya bisa dirasakan oleh banyak sekali penduduk, bukan hanya kita aja yang berada di sekitarnya. Jadi udah jelas banget kan teman-teman dampak negatifnya dari pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, contoh selanjutnya yang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab adalah penebangan pohon liar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa penebangan pohon liar ini teman-teman menyebabkan hutan gundul. Nah, udah tahu dong bagaimana dampaknya kalau misalnya hutan kita gundul. Iya teman-teman, kalau misalnya hutan kita gundul, maka tidak ada lagi pohon-pohon yang besar yang memiliki akar-akar yang kuat yang bisa menguatkan atau mengokohkan struktur tanah sehingga apa yang terjadi? Sehingga banjir dan tanah longsor akan terjadi. Dan lagi-lagi banjir dan tanah longsor itu akan merugikan kita sebagai manusia. Gak mau dong kalau misalnya harta dan keluarga kita mengalami musibah banjir dan tanah longsor seperti ini kan. Maka dari itu jangan sekali-kali melakukan penebangan pohon liar ya. Lalu apa aja? Apalagi nih tindakan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah pengambilan ikan dengan pukat harimau, dengan bom, dengan aliran listrik, dengan racun. Nah, itu teman-teman sangat berbahaya untuk kelestarian sumber daya alam yang ada di negara kita, yang ada di bumi kita. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bisa merusak lingkungan laut. Kenapa kok bisa merusak lingkungan laut? Karena misal nih dengan pukat harimau. Nah, dengan pukat harimau itu teman-teman bukan hanya ikan-ikan yang besar aja yang ditangkap, tetapi ikan-ikan yang kecil yang masih belum siap untuk ditangkap itu juga ikut ketangkep. Maka dari itu, eh, jika ikan-ikan kecil itu juga ikut ketangkep, maka kelestariannya akan terganggu untuk selanjutnya, untuk kehidupan yang akan datang.
Nah, selain itu, misalnya bom nih, atau aliran listrik atau racun. Selain ikan-ikan yang mati, ikan-ikan kecil juga ikut mati, tetapi dampak lain yang diakibatkan adalah bisa memusnahkan hewan dan tumbuhan laut. Sehingga apa? Ekosistem laut kita akan rusak. Nah, gak mau kan kalau misalnya hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut kita rusak? Gak mau kan? Karena itu sangat berakibat fatal untuk kelestarian keanekaragaman sumber daya alam kita di masa yang akan datang. Nah, ada kegiatan selanjutnya yang merugikan itu adalah pengambilan hasil tambang secara terus-menerus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa bahan tambang itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, bahan hasil tambang ini akan habis, bisa habis teman-teman. Nah, karena hasil tambang itu bisa habis, maka kita sebagai manusia yang memanfaatkannya, kita harus bertindak secara bijaksana. Maksudnya bijaksana di sini ya kita harus gunakan sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh mengeksploitasi secara berlebihan. Setelah kita memanfaatkannya, kita harus memberdayakan dengan cara misalnya kalau misalnya hutan ya kita harus reboisasi dan segala macam. Nah, itu teman-teman kegiatan-kegiatan yang merugikan untuk kehidupan kita dan dampak untuk lingkungan di masa yang akan datang. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ayo mulai dari sekarang kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang merugikan kita sendiri di masa yang akan datang. Nah, itu mungkin teman-teman tentang dampak pengambilan bahan alam.